Hak prerogatif presiden pasti ya. Tapi saya rasa barangkali kalau memang nggak terlalu penting-penting amat, nggak apa reshuffle. Soal kabinet direshuffle atau dipertahankan itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Sesama sahabat yang lama berjuang mulai 2014 dan tahu pengorbanan Pak Surya Paloh sejak awal tentang proses pencalonnya Pak Jokowi periode pertama, periode kedua. Atas dasar hal-hal yang baik itu, maka saya kira Pak Jokowi sebagai presiden meskipun punya hak untuk mengganti kapan saja, itu tidak akan dilakukan. Kita juga tidak bermaksud untuk mencampuri urusan Partai Nasdem. Terserah Partai Nasdem, itu hak politiknya Partai Nasdem. Menentukan sikap mengusung siapapun menjadi capres itu hak politik Partai Nasdem. Tapi hari ini kami sebagai relawan Jokowi merasa ada hal yang perlu kami sampaikan kepada Presiden Jokowi terkait dengan deklarasi kemarin Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan. Usulan 2 menteri diganti disampaikan salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Apakah desakan pergantian menteri ini disebabkan karena Nasdem mengajukan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden? Ini bukan menandakan presiden menolak pencalonan Anies, melainkan komitmen-komitmen yang sudah dibangun presiden dilanggar. Kalau seandainya bangsa Indonesia salah menentukan pilihan ke depan, salah menentukan siapa penerus Pak Jokowi, itu akan berdampak pada masa depan bangsa ini. Lo bayangin kalau orang-orang atau pemimpin yang hobi kelebihan bayar kemudian menjadi pemimpin Indonesia, kita bukan malah bisa efisien, bisa bekerja dengan baik, tetapi nanti kelebihan bayar nol APBN kita. Minta kadernya terus dukung Jokowi, Surya Paloh kena sindir mengemis agar Nasdem tak kena reshuffle. Bagi media sosial, John Sitorus merespon pernyataan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang memerintahkan seluruh anggota fraksi Nasdem di DPR RI untuk mendukung secara penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut John, pernyataan tersebut merupakan sebuah kode bahwa Surya Paloh tidak yakin dengan calon presiden yang telah dipilihnya, yaitu Anies Baswedan. Hal ini dia dilontarkan melalui akun Twitter @miduk17 pada Selasa 17 Januari 2023. Bagian media sosial ini pun menyatakan bahwa perintah dari Surya Paloh tersebut secara tidak langsung memperlihatkan jika pentolan Partai Nasdem tersebut sedang mengemis kepada Jokowi agar menterinya tidak di-reshuffle. Cuitan ini pun sontak saja menjadi sorotan dari warganet. Dalam komentarnya, warganet menyebut jika Surya Paloh telah mengibarkan bendera putih kepada Jokowi. Geger dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan, Pemprov DKI akhirnya buka suara soal beras rusak. Ternyata, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menepis adanya dugaan korupsi bantuan sosial di era Gubernur Anies Baswedan pada 2020 lalu. PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Fitria Rahadiani, menyebut beras rusak 1000 ton di gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur bukan untuk bansos. Beras yang tersimpan di gudang itu, kata Fitria, merupakan milik Perumda Pasar Jaya. Namun ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras, pemerintah memang diatur soal lelang beras rusak atau turun mutu. Sejumlah perusahaan pemerintah seperti Perum Bulog sudah pernah melakukan lelang serupa. Misalnya, pada 2019 lalu, Bulog melelang 29 ton beras turun mutu. Pesertanya juga mengikuti lelang ini bukan untuk mendapatkan beras konsumsi. Saat itu, peminatnya adalah perusahaan bergerak di sektor non-pangan seperti lem furnitur, etanol, sabun, dan pupuk. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @kurawa lewat cuitannya. Awalnya ia mengaku penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah,
2,85 triliun rupiah diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1.000 ton beras dan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata Ed Kurawa, beras ini disalurkan pada 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. KPK tunggu laporan dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial, termasuk dugaan korupsi bansos di pemerintah Provinsi Jakarta tahun 2020. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tersebut. Ali memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga anti rasuah atau tidak. Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang diramaikan adanya dugaan korupsi tersebut yakni akun Twitter @Kurawa. Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @Kurawa, dugaan korupsi Bansos DKI senilai 2,85 triliun rupiah. Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Dinsos DKI Jakarta siap dipanggil KPK. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari buka suara soal dugaan korupsi bantuan sosial DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Premi tak menampik pihaknya memang pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan umum daerah Pasar Jaya tahun 2020. Dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudy Valinka melalui tweet di akun Twitter @Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras Bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, Premi juga mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan tumpukan beras menguning di gudang penyimpanan Pasar Jaya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia membantah jika tumpukan beras tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi Bansos DKI 2020. Premi menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terkait Bansos DKI 2020. Pemeriksaan kata dia dilakukan pada 2021 dan 2022. Premi menyampaikan penyaluran Bansos DKI 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat. Dia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran Bansos DKI 2020 pada 2021. Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu.